Terbatasnya pelemahan USD membuat penguatan aset global relatif terbatas, termasuk harga emas yang kembali terkoreksi di bawah 2000 pekan lalu. Isu moneter dan data ekonomi Amerika Serikat pekan lalu relatif lebih stabil meskipun pandemi COVID-19 Amerika Serikat gelombang kedua terus meningkat dengan 5,7 juta kasus di akhir pekan dan 176.000 korban jiwa. Sobat investor, kami akan langsung bahas prospek pasar sepekan ke depan. Halo Pak Remen, apa kabar? Apa kabar Rika? Baik. Ya, bagaimana arah USD saat ini Pak? Ya, laju pelemahannya terlihat terbatas jangka pendek ini dengan stabilnya prospek moneter dan data ekonomi Amerika Serikat saat ini. Lalu FOMC minutes ya, pekan lalu tidak mengindikasikan kebijakan untuk target imbal hasil atau yield obligasi atau yang disebut dengan yield curve control. Nah, sementara indeks PMI Agustus yang dirilis akhir pekan lalu lebih optimis dari perkiraannya dengan indeks manufaktur ke level tertinggi 19 bulan meskipun dibayangi oleh data weekly jobless claim Amerika Serikat yang naik kembali di atas level 1 juta. Nah, secara teknikal ini juga ada pola higher bottom pada indeks dolar. Ini dapat terlihat di grafik berikut yang dapat batasi laju pelemahannya tersebut. Ya, kira-kira untuk sepekan ke depan USD akan melanjutkan pelemahan atau rebound dan isu apa yang bisa diperhatikan pekan ini, Pak? Ada data dan peristiwa ekonomi penting di pekan ini. Yang pertama, hari Rabu ya, itu akan dirilis Durable Goods Orders periode Juli Amerika Serikat, estimasinya 4,0%, lebih rendah dari periode sebelumnya 7,6%. Yang kedua, pada hari Kamis akan dirilis revisi GDP kuartal kedua Amerika Serikat, estimasi minus 32,5%, lebih baik dari sebelumnya minus 32,9%. Lalu pada hari Kamis juga akan dirilis weekly jobless claim Amerika Serikat. Ini belum ada perkiraan, namun di pekan lalu itu meningkat lagi di atas level 1 juta ya, tepatnya 1,1 juta. Nah, yang terakhir adalah simposium ekonomi di Jackson Hole pada hari Kamis. Nah, ini akan membahas kondisi moneter dan pasar saat ini yang cenderung relatif stabil sementara di krisis COVID-19 ini, sehingga respon dramatis sulit terjadi dari isu ini, kecuali Bank Sentral menekankan kegagalan stimulus fiskal Amerika Serikat, sehingga membuat Bank Sentral harus bersiap untuk langkah stimulus yang lebih jauh lagi. Nah, pelemahan USD ini relatif masih terbatas, selama The Fed tidak menekankan kelanjutan stimulus dalam simposium Jackson Hole tersebut. Dan ini bisa berpotensi tingkatkan dominasi rebound dolar. Ya, terakhir yang kami selalu tunggu nih Pak, aset apa yang bisa diperhatikan pekan ini? Ya, yang pertama euro dolar. Ada formasi lower tops dengan zona resistance 1.1881 hingga 1.1964. Selama formasi ini masih lanjut, maka koreksi akan lebih dominan dengan zona support 1.1700 hingga 1.1600. Aset kedua adalah Aussie dollar ya. Ini juga memiliki formasi lower top seperti euro dengan resisten di 0.7214 hingga 0.7274. Sehingga tingkatkan dominasi koreksi ke zona support 0.7100 hingga 0.7050. Dan yang ketiga adalah emas. Ini ada pola konsolidasi atau triangle di sini, beresiko batasi kenaikan dengan zona resisten di 1980 hingga 2015 dan dapat tingkatkan dominasi koreksi dengan uji zona support 1920 hingga 1911. Baik Pak Remen, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama Ika. Demikian Sobat Investor, untuk sepekan ke depan perlu mewaspadai tren pelemahan USD masih beresiko terbatas dan bukan tidak mungkin rebound lebih dominan. Demikian, semoga bermanfaat menjadi peluang untuk Anda dan jangan lupa subscribe, like, and share video kita dan sampai jumpa.